Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi kita kali ini adalah tentang dinamika penduduk, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, serta persebaran penduduk. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dinamika penduduk, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, menyebutkan 4 peringkat terbesar urutan penduduk di dunia, menguraikan dan menjelaskan penduduk dan pertumbuhan penduduk, menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia, dan menguraikan dan menjelaskan tentang komposisi penduduk. Nah, yang pertama kita bahas adalah dinamika penduduk. Tahukah kalian yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Indonesia memang negara yang besar. Di samping memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusianya sangat besar. Menurut WPDS atau World Population Datasheet, pada tahun 2015, penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Penduduk di setiap negara pasti akan mengalami perubahan. Perubahan kependudukan tersebut dinamakan dinamika penduduk. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat dunia. Urutan ke-1 diduduki oleh Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa. Sedangkan urutan kedua India jumlah penduduknya adalah 1,304 juta jiwa. Sedangkan urutan ketiga Amerika Serikat jumlah penduduknya adalah 321 juta jiwa. Urutan keempat diduduki oleh Indonesia dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa ya. Itu pada tahun 2015. Ya, untuk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Nah, anak-anak, jumlah penduduk berkaitan dengan kualitas penduduk, ya. Dimana untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Indonesia dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Perlu kalian ketahui, pengertian dari sensus penduduk adalah pencatatan penduduk di suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Sensus penduduk biasanya dilakukan tiap 10 tahun sekali. Lantas kita lanjutkan ke survei penduduk, yaitu pencatatan penduduk di daerah yang terbatas dan mengenai hal tertentu. Registrasi penduduk adalah pencatatan data penduduk yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan kejadian penting. Negara Indonesia termasuk dengan kategori dengan jumlah penduduk terbanyak. Bila jumlah penduduk yang besar dapat terjadi kualitas yang rendah jika dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Perlu kalian ketahui 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Antara lain adalah kematian atau mortalitas, yang kedua kelahiran atau natalitas, yang ketiga migrasi atau perpindahan. Kita bahas satu-satu, yaitu pertama kematian atau mortalitas. Mortalitas dapat diartikan kematian penduduk yang terjadi pada suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu, dan tingkat kematian adalah setiap 1000 penduduk dalam setiap tahun. Adapun faktor pendorong kematian yaitu
Keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir, adanya wabah penyakit dan peperangan, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang belum memadai. Meningkatnya kesadaran penduduk dan pentingnya kesehatan, fasilitas yang memadai, dan meningkatnya keadaan gizi penduduk. Memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Penggolongan angka kelahiran yaitu penggolongan angka kelahiran kasar yaitu sebagai berikut. Angka kematian rendah apabila kurang dari 10/1000 penduduk. Angka kematian sedang apabila antara 10 sampai 20 per 1000 penduduk. Angka kematian tinggi apabila lebih dari 20 per 1000 penduduk. Selanjutnya, kelahiran atau natalitas yaitu kemampuan nyata dari seorang wanita yang dicerminkan dari banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Faktor yang mendorong kelahiran yaitu yang pertama, anak menjadi harapan bagi orang tua. Yang kedua, pernikahan usia muda atau dini. Yang ketiga, sifat alami manusia yang menginginkan keturunan. Yang ketiga, anggapan banyak anak adalah banyak rezeki. Sedangkan kita ketahui faktor penghambat kelahiran yang pertama adalah pelaksanaan program keluarga berencana atau KB ya, minimal 2 anak. Yang kedua, penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Yang ketiga, semakin banyak wanita karir atau wanita yang bekerja. Selanjutnya adalah migrasi ya, atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi dari suatu daerah ke daerah lain dapat dibedakan atau dikelompokkan jadi 2. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan antar negara. Migrasi nasional yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Yang akan kita bahas yang pertama, migrasi internasional ada 2 macam. Yaitu imigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain ke dalam satu negara. Contoh, orang Korea atau Cina atau Jepang yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, emigrasi, perpindahan penduduk keluar dari suatu negara menuju negara lain. Contoh, orang Indonesia yang bekerja di Cina atau Malaysia. Migrasi nasional atau internal, ya kita kenal adalah perpindahan penduduk di dalam suatu negara. Ya, terdiri dari urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Yang kedua, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduk di dalam wilayah Republik Indonesia. Transmigrasi pertama dilakukan di Indonesia pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk di suatu negara, misalnya Indonesia, atau penduduk suatu wilayah selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 1971 sampai 1980 sebanyak 28.282.069 jiwa atau 23,72%. Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan jumlah penduduk setiap 10 tahun hampir mencapai 20%. Perlu diketahui bahwa menurut perkiraan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2014, ya. Dan pada tahun 2015 mencapai 256 jiwa, ya. Dengan pertumbuhan penduduk yang 1,49% per tahun, salah satu penyebab utama jumlah penduduk adalah tingginya tingkat kelahiran. Indonesia termasuk negara
dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar dan berpenduduk banyak. Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, ratusan suku, dan ratusan bahasa daerah. Hal ini pula yang menjadi keunggulan Indonesia dilihat dari segi kependudukannya. Pada tahun 2013, Indonesia tidak memiliki kegiatan pemutakhiran data penduduk karena biasanya sensus diadakan setiap 10 tahun sekali. Namun dengan menggunakan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 sebesar 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun. Jumlah penduduk di pulau besar Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya. Ini adalah provinsi dari Aceh sampai ke provinsi Jawa Timur. Ini sebagai presentasinya ya, atau jumlahnya pada tahun 1971 sampai tahun 2010. Bisa kalian perhatikan tabelnya. Jumlah penduduk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta sampai Jawa Timur ya. Pertumbuhan penduduk dari tahun 1971 sampai tahun 2010 terus mengalami kenaikan. Jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Karena semakin besar jumlah dan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, dengan pertambahan jumlah penduduk tentu harus dibarengi dengan penambahan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengendalian jumlah penduduk perlu dilakukan oleh pemerintah supaya negara dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik. Salah satu tahapan dalam pengendalian jumlah penduduk adalah harus diawali dengan mengetahui jumlah dan pertumbuhan penduduk, dan juga untuk mengatasi permasalahan akibat jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang besar dapat dilakukan adalah dengan cara menciptakan lapangan kerja yang luas. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terjadi karena pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan menyangkut jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya maupun kemungkinan untuk waktu-waktu yang mendatang. Ya, pertumbuhan alami bisa kita lihat di sini diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam 1 tahun. Disebut pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhannya dinyatakan dalam per 1000. Kejadian paling sederhana dapat kamu lakukan dengan melakukan pengamatan penduduk di kampungmu. Misalnya, pada saat ini jumlah penduduk di kampungmu 1000 orang, maka dengan menghitung selisih jumlah kelahiran dan kematian, kamu akan menemukan angka pertumbuhan penduduk di kampungmu. Contoh, jumlah bayi yang lahir 40%, yang meninggal dunia 20%. Maka dengan menggunakan rumus di bawah ini, pertumbuhan penduduk di kampungmu adalah 40, 20 per 1000 atau 20 per 1000 atau 2%. Kita lihat rumusnya. Adapun penghitungannya dapat dilakukan dengan rumus P sama dengan L kurang M. P itu pertumbuhan penduduk, L itu lahir, M itu meninggal ya. Jadi rumus di samping dapat menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diartikan adalah diperoleh dari selisih imigrasi atau migrasi yang masuk dengan emigrasi atau migrasi yang keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi. Hitungannya dapat digunakan sebagai rumus, kalian bisa lihat P sama dengan I
kurang E, atau P itu pertumbuhan penduduk, I itu imigrasi, dan E itu emigrasi. Pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih pertumbuhan non-alami. Ya, pertumbuhan penduduk total digunakan sebagai rumus berikut. P sama dengan dalam kurung L kurang M tambah dalam kurung I kurang E. Jadi P itu jumlah penduduk dalam 1 tahun, L itu jumlah kelahiran dalam 1 tahun, M itu jumlah kematian dalam 1 tahun, I itu imigrasi, dan E itu emigrasi. Rumusnya kalian bisa perhatikan. Laju pertumbuhan penduduk total di Indonesia tidak banyak berbeda dengan laju pertumbuhan penduduk alami. Karena migrasi, baik migrasi maupun emigrasi, jumlahnya hanya sedikit sehingga pengaruhnya sangat kecil dan dapat diabaikan. Pertumbuhan penduduk biasanya dinyatakan dengan angka persen dan biasanya diperhitungkan untuk jangka waktu setiap tahun. Kita bisa lihat komposisi penduduk. Komposisi penduduk bisa dilihat berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan piramida penduduk. Ya, kita bisa lihat komposisi penduduk atau diagram komposisi penduduk di Indonesia. Ya, komposisi penduduk perlu kalian ketahui pengertiannya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan mengetahui komposisi penduduk, dapat dibuat pertimbangan yang logis, matang, dan bermakna, sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, tabelnya bisa kita lihat ya di sini, tabel atau diagram komposisi penduduk. Pada tahun 2009, laki-laki, perempuan, angka partisipasi sekolah, bisa kalian lihat. Ini umur 7 sampai 12, ini 13 sampai 15, ini 16 sampai 18, ini 19 sampai 24 tahun. Buruh karyawannya ya, jumlahnya adalah sekian. Pekerja bebas di pertanian jumlahnya sekian pada tahun 2019 ya. Lanjut ke 2012 mengalami terus peningkatan dari tahun ke tahun. Ya, seperti kalian lihat diagram komposisi penduduk Indonesia. Dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan usia baik tunggal maupun berdasarkan interval usia tertentu. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Komposisi penduduk juga dilihat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun adalah usia balita, 6 sampai 12 tahun adalah usia SD, 13 sampai 15 tahun adalah usia SMP, 16 sampai 18 tahun adalah usia SMA, 19 sampai 24 tahun adalah usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 adalah digolongkan usia dewasa, dan di atas 60 tahun digolongkan usia lanjut. Usia 0 sampai 14 disebut juga dengan usia belum produktif. Ya, 15 sampai 64 disebut juga dengan usia produktif, dan usia di atas 65 tahun adalah usia tidak produktif, ya, artinya sudah tidak bekerja. Contoh penggunaan komposisi penduduk berdasarkan usia adalah dalam perencanaan program wajib belajar wajar.
Ya, angka ketergantungannya dapat dicari dengan rumus AK atau angka ketergantungan sama dengan A per B kali 100. A itu jumlah penduduk yang belum atau tidak produktif, B itu jumlah penduduk produktif ya dikali 100 atau per 100 penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dituangkan dalam bentuk diagram yang dikenal dengan piramida penduduk. Jadi, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk seperti sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Pada zaman dahulu, kaum laki-laki dominan untuk berusaha bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat itu teknologi masih sangat sederhana, sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita. Sekarang wanita banyak yang bekerja. Ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan ya. Maka dari itu disebut emansipasi wanita. Nah, kita bisa lihat di sini piramida penduduk berbentuk limas, granat, dan batu nisan. Salah satu cara untuk memperoleh data penduduk adalah dengan melihat piramida penduduk. Jadi piramida penduduk adalah dua buah diagram batang pada satu sisi yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, pada sisi lain menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia 5 tahunan. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan penduduk wanita di sebelah kanan ya. Piramida penduduk memiliki manfaat seperti mengetahui perbandingan jumlah penduduk pria dan wanita, mengetahui pertumbuhan penduduk di suatu negara, mengetahui jumlah penduduk usia sekolah, dan mengetahui golongan penduduk produktif dan tidak produktif. Dengan demikian, piramida penduduk menjadi data penting untuk menjadi salah satu dasar pembuatan keputusan penting di dalam suatu negara. Piramida penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piramida penduduk muda. Bisa kalian lihat ya. Sebelah kanan adalah berdasarkan jenis kelamin perempuan. Sebelah kiri berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Piramida ini menggambarkan kondisi penduduk yang sedang tumbuh dengan ditandai oleh tingkat kelahiran yang tinggi sehingga penduduk usia muda lebih besar daripada penduduk usia tua. Pada piramida penduduk tersebut sebagian besar jumlah penduduk ada di usia di bawah 20 tahun. Penduduk usia produktif banyak menanggung beban usia muda dan tua. Suatu negara yang memiliki piramida penduduk muda ya diperkirakan motivasi kerja yang tinggi bagi penduduk usia produktif agar dapat menghidupi penduduk usia non produktif. Nah, kita bisa lihat ini berdasarkan usia, jumlah berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, bisa kalian lihat ya dengan melalui piramida tersebut. Piramida penduduk dewasa. Artinya, piramida penduduk dewasa menggambarkan komposisi penduduk usia muda seimbang dengan komposisi penduduk usia tua, di mana jumlah penduduk dalam keadaan tetap atau seimbang. Oleh karena itu, bentuk piramida disebut sebagai piramida penduduk tetap atau stasioner ya. Bisa kalian lihat. Dan ada juga menyebut istilah piramida granat karena bentuknya menyerupai granat. Negara yang memiliki piramida seperti ini tetap harus bekerja keras agar pendapatannya meningkat sehingga tingkat kemakmuran semakin tinggi. Ya, bisa kalian lihat ini adalah bentuk piramida granat.
Nah, setelah itu piramida penduduk tua atau konstruktif. Ya, seperti kalian lihat, bentuknya seperti ini. Piramida piramida penduduk tua menggambarkan komposisi penduduk usia tua lebih besar dibandingkan penduduk di usia muda atau dewasa. Piramida penduduk ini digambarkan seperti batu nisan, ya. Kalian bisa lihat bentuknya seperti batu nisan. Sehingga piramida ini disebut piramida batu nisan. Negara yang memiliki piramida ini kondisinya hampir sama dengan negara yang memiliki piramida penduduk muda. Keduanya sama-sama menggambarkan usia non-produktif lebih banyak daripada usia produktif. Akhirnya atau akibatnya angka ketergantungannya sangat tinggi, ya. Ini bisa kalian lihat perbedaannya. Usia produktif dan usia non-produktif. Dinamika kependudukan dan pembangunan nasional. Adapun dinamika kependudukan dan pembangunan nasional meliputi jumlah dan pertumbuhan penduduk, ya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, dan komposisi penduduk. Setelah itu persebaran dan migrasi penduduk, ya, dapat dilihat dari peta konsep berikut. Persebaran penduduk dan migrasi penduduk. Persebaran penduduk dan migrasi. Persebaran penduduk Indonesia, migrasi penduduk, transmigrasi, dan yang terakhir adalah urbanisasi. Persebaran penduduk dan migrasi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Membicarakan masalah migrasi pasti membicarakan masalah persebaran penduduk. Demikian pula sebaliknya. Persebaran penduduk bisa kalian lihat di peta berikut. Warna pada peta menggambarkan tingkat kepadatan penduduk satu daerah. Beberapa daerah Indonesia misalnya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Ya, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena di daerah dengan penduduk yang padat berarti tersedia cukup tenaga kerja, namun pada daerah lain seperti Kalimantan dan Papua terjadi kekurangan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan. Seperti kalian lihat pada peta, ya, Ibu jelaskan di sini. Ya, warna pada peta menggambarkan tingkat kepadatan penduduk. Wilayah dengan penduduk paling padat di Indonesia adalah di Pulau Jawa. Ya, karena Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang pertanian tradisional. Pada masa lalu masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Ya, lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau, ya, menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam di masa penjajahan. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa cukup lengkap. Itu yang menjadi daya tarik kenapa Pulau Jawa banyak diminati oleh penduduk dari luar Pulau Jawa. Nah, salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Ini seperti yang kita lihat, migrasi penduduk adalah merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain untuk menetap maupun sementara atau perseorangan maupun kelompok, ya. Bagaimana cara untuk mengatasi kepadatan penduduk pada suatu daerah adalah caranya dengan salah satunya migrasi. Penyebab migrasi yang pertama, penyebab penduduk melakukan kegiatan migrasi ada beberapa alasan seperti bencana alam, ya. Terus yang kedua adalah lahan semakin sempit.
Masyarakat petani pedesaan yang lahan pertanian semakin sempit, seperti pada sementara anggota keluarganya banyak, kadang menghadapi masalah ekonomi yang sulit untuk diselesaikan. Nah, untuk mengatasinya, mereka melakukan perpindahan ke daerah lain. Ya, misalnya ke daerah Kalimantan atau ke daerah Sulawesi yang belum padat penduduknya. Situasi pertentangan. Pertentangan menyebabkan penduduk melakukan migrasi ke tempat lain karena merasa tidak nyaman di suatu tempat tersebut, ya. Lantas kondisi alam yang tandus kadang mendorong penduduk untuk mencari daerah lain yang lebih menguntungkan, ya. Terus macam-macam migrasi, ada penduduk yang melakukan perpindahan masih dalam satu provinsi, ada yang melakukan keluar pulau. Bahkan ada penduduk yang melakukan perpindahan ke luar negeri. Ditinjau dari daerah yang dituju, migrasi dibedakan menjadi dua, migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain pada satu wilayah negara atau disebut juga migrasi internal, ya. Seperti yang Bu Guru jelaskan pada dinamika penduduk sebelum ini. Transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah atau pulau yang berpenduduk padat ke daerah atau pulau yang berpenduduk jarang dalam rangka untuk kepentingan pembangunan nasional. Pada saat ini transmigrasi di dalam satu daerah sangat jarang ditemukan di Pulau Jawa karena hampir semua lokasi di Pulau Jawa sudah padat penduduknya. Transmigrasi dapat dilakukan atas kehendak sendiri maupun mengikuti program pemerintah yang merupakan salah satu tujuan pelaksanaan transmigrasi, yaitu untuk pemerataan penduduk agar penduduk tidak memusat di suatu lokasi. Maka mereka disebar ke berbagai daerah dan pulau. Nah, tujuan lain dari transmigrasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lahan yang sempit di Pulau Jawa ketika diolah mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan melakukan transmigrasi, suatu keluarga akan memperoleh lahan yang lebih luas seperti di Pulau Sumatera. Ketersediaan lahan yang luas membuat seluruh anggota keluarga dapat bekerja dengan baik sehingga hasilnya melimpah. Masalah pengangguran juga diselesaikan berkat program transmigrasi, ya. Transmigrasi juga bertujuan untuk menanggulangi bencana alam. Yang terakhir kita bahas adalah urbanisasi. Perlu kalian ketahui, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Saat ini pengertian urbanisasi bukan sekedar perpindahan secara fisik saja, namun diartikan sebagai suatu proses perpindahan yang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dan demografi, sosiologi maupun geografi. Perubahan suasana pedesaan menjadi suasana kehidupan kota juga dapat diartikan sebagai urbanisasi. Salah satu penyebab utama urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota. Ada dua hal penting yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, yaitu daya dorong desa dan daya tarik kota. Kalian bisa lihat daya dorong desa, salah satu ciri kehidupan masyarakat desa adalah mata pencariannya relatif homogen. Sebagian besar dari mereka memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Dapat ditemukan beberapa penyebab penduduk desa melakukan migrasi ke kota, antara lain terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan, semakin sempitnya lahan pertanian dan keberhasilan pertanian yang tidak pasti seperti pacaklik, kekeringan, dan serangan hama. Selanjutnya minimnya fasilitas sosial dan pedesaan. Selanjutnya kehidupan yang tidak bervariasi atau monoton, ya. Nah, itu adalah kenapa banyak penduduk desa melakukan migrasi ke kota dengan beberapa alasan tersebut. Lanjut ke daya tarik kota. Bagi masyarakat desa, kota sering diidentifikasi dengan kemajuan dan modernisasi, ya. Fasilitas yang dibutuhkan perusahaan pun lengkap di kota. Kenapa itu yang menjadi daya dorong
penduduk desa untuk ke kota, ya, menyebabkan masyarakat menyukainya. Sebagai daya tarik di kota antara lain karena lapangan pekerjaan di kota lebih banyak dibandingkan di desa dan upah pekerja di kota lebih tinggi dibanding di desa, serta fasilitas sosial atau pendidikan, olahraga dan lain-lain lebih lengkap di desa. Lebih lengkap dibanding di desa. Kenapa penduduk desa lebih tertarik untuk ke kota? Karena beberapa alasan yang sudah Ibu utarakan berikut, ya. Penduduk kota yang padat mendorong pemerintah dan swasta membangun berbagai sarana dan prasarana dengan berbagai tujuan, ya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini tentang dinamika penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Terima kasih untuk hari ini dan semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kalian boleh mengerjakan link tugas di link Bu Guru yang bagikan nanti. Terima kasih.